Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Sidik Al-Baihaqi. Saya dari Prodi Ilmu Tasawuf semester 5. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai ilmu huduri dan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tersebut. Secara epistemologi, ilmu huduri adalah bentuk pengetahuan yang diperoleh manusia secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus melibatkan kerja akal pikiran secara nyata, konsepsional, dan kerja indera yang secara visual. Tetapi ilmu tersebut didapatkan melalui hati ataupun kolbu yang bersih. Dasar hukum ilmu huduri yang pertama tertera dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi ittaqullah wa yu'allimukumullah, di mana seseorang dikala mencapai derajat ketakwaannya maka di situ Allah akan memberikan pengajaran kepadanya. Itu dasar hukum secara umum. Adapun dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, ini merupakan hukum teknis di mana pengajarnya itu adalah rohani Nabi melalui silsilah pewarisnya ataupun guru mursyid yang masih hidup. Nah, adapun untuk teknisnya yaitu bertauhid dan penyucian jiwa serta mengamalkan syariat ataupun fikih. Teknis ketiga tersebut merujuk pada zikir, di mana dalam bertauhid, dalam mensucikan jiwa dan mengamalkan syariat yang sempurna itu ditopang dengan zikir. Adapun untuk tahapan ilmu huduri yang saya ketahui dari dosen saya ketika perkuliahan waktu itu bahwa tahapan ilmu huduri memiliki 3 tangga ataupun 3 tahapan yang disingkat dengan 3M, di mana yang pertama ada muhadharah, kedua ada mukasyafah, dan yang terakhir ada musyahadah. Dalam muhadharah yaitu menghadirkan apa yang perlu dihadirkan. Yang perlu dihadirkan adalah raga, nyawa, dan rasa. Dalam riyadhah, tazkiyah maupun tafsiyah, kehadiran ataupun dalam muhadharah tersebut perlu ditopang dengan fikih dan tasawuf serta tauhid. Adapun untuk tahapan selanjutnya yaitu mukasyafah, penyingkapan, di mana yang saya ketahui itu ada 2. Yang pertama ada ar-ru'yah dan yang kedua ada as-shadiqah. Dalam tahapan tersebut disebutkan bahwa dapatnya melalui mimpi ataupun wafat ataupun ruh ke langit. Adapun kaifiat daripada mencapai ilmu huduri melalui mimpi, sebagaimana yang kemarin ditugaskan kepada saya bahwa ada riyadhah sebelum tidur, yaitu yang pertama wudu dulu, terus membaca doa sebelum tidur serta surat Al-Ikhlas 3 kali, terus muwaddatain dan ayat kursi, serta yang terakhir yaitu membaca ya Latif sampai tertidur. Adapun dalam mimpi itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada mimpi kedirian yang dipengaruhi oleh fisik ataupun psikis. Yang kedua ada mimpi kesetanan, yaitu mimpi-mimpi yang tandanya mengarahkan jiwa kepada yang kurang baik ataupun dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang
dipenuhi dengan ketakutan. Adapun yang ketiga yaitu mimpi kemalikatan, di mana mimpi ini digambarkan dengan jiwa yang tenang dan mendapatkan hal-hal yang baik. Serta yang terakhir ada mimpi ketuhanan, di mana dalam mimpi ketuhanan itu ditandai dengan jiwa tenang, hal-hal yang baik, serta mimpi tersebut pasti terjadi. Adapun untuk pengalaman pribadi, bahwasanya ketika kemarin saya ditugaskan oleh dosen saya bahwa saya mengamalkan riyadhah sebelum tidur. Yang saya dapatkan ketika kemarin bahwa saya bermimpi, dalam mimpi tersebut saya memakan bulan, yang seperti halnya kita ketahui bahwa bulan itu terang namun tidak terlalu terang, dan dalam mimpi tersebut saya memakannya. Tidak berselang lama dalam mimpi tersebut saya juga memberikan bulan tersebut kepada orang tua saya, yaitu kepada ibu, di mana saya menyuapin bulan tersebut kepada ibu saya. Adapun untuk pengertian lebih dalam mengenai mimpi tersebut saya belum mengerti, dan untuk menanyakan hal tersebut kepada dosen saya sebagai penanggung jawab saya belum sempat. Insya Allah pada kesempatan lain waktu saya akan memberitahukannya ataupun menanyakannya apa maksud mimpi tersebut. Adapun pengalaman dalam mendapatkan ataupun menggapai ilmu duri ini, saya juga pernah merasakan ketika berzikir, di mana dalam posisi kefokusan yang meningkat, saya merasakan bahwa tubuh saya menghilang, dan tetapi saya bisa menyaksikan diri saya sendiri dalam zikir tersebut. Adapun untuk pengertian yang saya rasakan itu ketika beres berzikir, saya memahami bahwa ternyata ketika datangnya sifat kodim maka leburlah hadis. Ataupun secara sederhana, ketika kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, maka diri sebagai kemanusiaannya lebur ataupun lenyap. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Adapun untuk kekurangannya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan tutur kata mohon dimaklumi. Sekian pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.